Ini udah join semua? Oke. Sudah Bu. Udah, Miss. Sudah Bu. Udah, Miss. Ada yang gak hadir apa nggak? Udah hadir semua ya? Oke. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, gimana nih kabarnya hari ini? Baik kan? How are you today? I'm good, Miss. Bahasa Inggris How dong. about you? Nah, bahasa Inggris dong. How are you, Miss? I'm fine too, thank you for asking. Oke. Udah pada makan apa belum? Ini udah jam 12 waktunya makan siang loh. Belum. Not yet, Miss. Belum? Nungguin nasi bebek, Miss. Oh, pengen beli nasi bebek. Pesen dong di GoFood, ini lagi PPKM ya. Nggak bisa kan kalau makan di tempat ya? Iya, Miss. Pesen bisanya. Nanti Miss kasih rekomendasi nasi bebek yang enak ya. Regi bisa pesen di GoFood, nanti udah ada kok. Mau Miss, nanti minta Oke, pesan kan? Mama. Aku juga mau Miss. Gimana? Oh, kamu juga mau? Nanti semuanya Miss kasih deh rekomendasinya nasi bebek yang enak ya. Beli sendiri tapi. Tapi beli sendiri. Oke. Kalau gitu, sekarang ini kabarnya baik semua ya, alhamdulillah. Kita mulai pelajaran, tapi sebelum kita mulai kita doa dulu. Miss pimpin ya. Kalau gitu berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik. Oke. Kalau begitu, tunggu. Miss kasih presentasi dulu. Bisa muncul apa enggak? Keluar apa enggak presentasinya? Ada. Keluar kelihatan. Ada? Ada. Oke, good. Sebelum kita masuk ke pelajaran, misalnya dulu nih. Dari sekalian ini, apakah udah pernah liburan sebelum pandemi? Udah, Miss. Pernah, Miss. Pernah, Miss. Udah lama tapi. Udah lama. Coba Isma dulu. Isma pernah kemana? Keliling komplek, Miss. Enggak nih, Miss. Aku Keliling itu jalan-jalan, Miss, sebelum pandemi ada jalan-jalan study tour gitu, Miss. Oh, study tour. Kemana study tournya? Cuman ke museum-museum aja, Miss. Ke museum? Kamu suka ke museum? Seru? Seru banget, Miss. Oke. Nah, ini Miss Nisa juga punya ya, ada foto. Ini ada yang tahu foto siapa? Pada ketawa. Iya, ini foto BTS ya. BTS lagi ada di pantai. Nah, kira-kira kalau kegiatan yang ada di pantai itu kan ada misalnya kayak main pasir ya kan. Terus bisa juga selain main pasir itu bikin rumah-rumahan, istana-istanaan dari pasir itu, ya benar, itu juga bisa. Terus bisa juga berenang di pantai, itu juga bisa. Berjemur juga bisa. Main volley juga ada. Nah, itu kalau kegiatan yang di pantai. Nah, ini itu untuk kegiatan yang di pantai ya. Nah, terus kalau misalnya ini foto kedua nih. Nah, ini BTS lagi tapi di tempat yang ada saljunya gitu. Kita anggap aja misal di Indonesia ada saljunya gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin kalau ada salju? Kalau kita berlibur ke tempat yang bersalju gitu, apa sih kira-kira? Nah, itu kita bisa main perang-perangan salju. Nah, itu bisa. Terus kita juga bisa bikin eskimo. Nah, itu juga bisa. Nah, selain itu kita juga bisa bikin apa ya? Perang-perangan salju, bikin eskimo udah, benteng-bentengan bisa. Atau enggak itu kalian tahu yang bikin angel itu di salju, nah itu juga bisa. Nah, jadi intinya ini kan tadi udah Miss kasih gambaran ya, kita mau ngomongin tentang liburan misalnya. Nah, itu kira-kira kita bakal bahas apa sih? Nah, kita bakal bahas
recount text, yaitu menceritakan ulang kembali kejadian yang pernah kita alami atau pengalaman kita, begitu ya. Oke, yang pertama kita mau belajar tentang recount text ya tadi ya. Nah, what is recount text? Udah bisa dilihat di slide. It is a text used to retell the past experience. Jadi, pengalaman kita di masa lampau itu apa? Nah, kalau kita mau menjelaskan, kita memakai recount text. Nah, recount text is used in diary book, letter, email, biography, history, and etc. Nah, ini kalau misalnya ada yang masih nulis diary sampai sekarang, kalau kalian menulisnya pakai bahasa Inggris, itu namanya kalian sedang menulis recount text. Nah, gitu ya. Oke. Kalau untuk the purpose of recount text sendiri is to inform or entertain the reader. Jadi, untuk menceritakan, untuk menginformasikan our past experience and entertain the one that is reading our text. Nah, itu untuk what is recount text. Selanjutnya ada generic structure dari recount text sendiri. Nah, untuk generic structure-nya itu ada 3. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah events, dan yang terakhir adalah reorientation. Untuk yang orientation, itu menjelaskan tentang when and where, atau itu tuh kayak memperkenalkan dulu kalian itu kemana, di mana, kapan, dan dengan siapa gitu. Nah, untuk events-nya itu adalah kejadian yang terjadi di pengalaman kalian tersebut. Nah, itu kan tadi misalnya contoh itu ada tuh aduh, ingetnya Regi doang nih Miss Nisa nih. Ya udah Regi aja deh. Regi tadi kan ke 3 tempat ya. Ada yang ke Monas, ke Masjid Istiqlal sama makan. Nah, itu tuh berarti itu tuh event yang terjadi itu pertama ke Monas, kedua ke masjid, ketiga makan gitu. Nah, itu masuk ke event semua. Nah, yang terakhir adalah reorientation. Aduh, kok baru masuk nih gimana? Oke, kalau untuk yang reorientation sendiri, itu menjelaskan tentang apa yang terjadi di akhir dari pengalaman kalian. Gitu, ya. Jadi conclusion dari cerita kalian tuh gimana? Misalnya, kalau conclusionnya itu adalah I'm very happy because I went to the museum, misalnya kayak gitu tuh udah nggak apa-apa. Itu udah masuk ke reorientation. Nah, sampai sini udah pada paham semua? Halo, sampai sini apakah udah paham? Udah. Oke, gitu lanjut ya. Ini ada language features. Language features dari context itu ada 4. Yang pertama, using descriptive words. Jadi kayak tadi kalau Isma tadi jelasin tentang study tour-nya, dia tuh perginya sama teman-teman seangkatannya, perginya mengunjungi museum-museum dan lain-lain. Nah, itu adalah descriptive words, yang mana dipakai di recount text ya. Terus kedua adalah using past tense. Jadi kalau kalian menulis recount text, nggak perlu pakai tenses-tenses yang lain, langsung aja pakai past tense semua. Gitu ya. Selanjutnya ada using conjunction, lalu adverb of time, kayak first we go to the park and then we visit our uncle, atau yesterday I go out with my family, kayak gitu. Oke, itu untuk language features-nya. Oke, tadi kan udah jelasin tentang recount text ya. Nah, sekarang ini ada contoh teks diving in Bunaken Island. Maksudnya, sorry. Nah, ini ada yang bisa bacain paragraf 1 dulu. Siapa yang mau bacain paragraf 1? Saya. Oke, Yuni, silakan. Last year, I left New Zealand for Bunaken Island. I went there with a group of New Zealand divers. Getting there was not quite easy. Quiet easy ya, bukan quite easy. Oke, kalau gitu kalian ada yang tahu ini paragraf 1 itu generic structure yang mana? Orientation. Orientation, very good. Oke, sekarang paragraf kedua, siapa yang mau bacain? Aisyah, Miss. Oke, Aisyah silakan. Soon after our arrival at Bunaken, we got a general briefing. It included a description about how to take pictures underwater. Very good. Itu arrival ya, bukan arrival, oke? Nah, paragraf 2 ini generic structure yang mana?
Event, Miss. Event. Oke, very good. Nah, sekarang untuk paragraf 3 sama 4, siapa yang bisa bacain? Aku. Oke, silahkan. Aku mau. Then we began our diving. In our diving, we saw groups of tiny fish. In order to identify them, we needed a guide. Without some knowledge of their habitat and behavior, it was difficult to identify. In summary, the trip was mostly enjoyable. This place is so impressive with its marine life. Oke, very good. Nah, paragraf ketiga itu generic structure yang mana? Event. Event juga. Benar? Yes. Yep. Oke, kalau paragraf yang keempat? Reorientation. Reorientation, very good ya. Ayo applause. Masing-masing di rumah applause buat diri sendiri. Oke, bener ya. Jadi, untuk yang pertama itu ada orientation, event 1, event 2, dan reorientation. Nah, ini jangan bingung. Miss, kok itu eventnya ada 2? Ya, emang bisa dibagi jadi beberapa paragraf gitu. Nggak cuma 1 paragraf aja. Misalnya tadi, Regi itu kan keliling kota naik bis tingkat ke 3 tempat ya. Ada yang pertama tadi apa tuh? Monas, terus Masjid Istiqlal, terus yang terakhir mampir buat makan. Nah, itu bisa dibagi jadi 3 paragraf. Jadi nggak harus dipres jadi 1 paragraf gitu ya. Jadi kalau kalian nyusun recount text, dibuat kayak gitu juga bisa. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Nggak ada, oke. Sepertinya belum. Oke, good. Nah, kalau gitu kita lanjut ke paragraf ke slide selanjutnya. Nah, ini di sini ada paragraf rumpang. Tugasnya nih, ayo kita sama-sama menyusun supaya paragraf ini jadi paragraf yang benar. Kira-kira paragraf yang pertama itu yang mana? Yang yesterday my family, Miss. Oke, yesterday my family and I went to the Botanic Gardens Bogor. We walked down and got into the bus. Very good. Kalau gitu, yang kedua yang mana? Yang after we arrived there. Oke, berarti mereka ke Botanic Garden naik bis ya. And then after they arrived there, they look around and they went to Orchid Farm. Very good. Berarti paragraf ketiganya yang mana? Next, we took some pictures and then we went for a walk. Benar, jadi di Orchid Farm mereka ngambil beberapa foto dan jalan-jalan. Berarti paragraf yang terakhirnya adalah we really enjoyed the Botanic Gardens. Good, good, good. Nah, ini yang orientation yang mana berarti? Yang yesterday tadi, Miss. Paragraf 1 ya. Yang event yang? After ya, Miss. Oke, Yang after paragraf 2 ya. sama 3 ya. Berarti yang reorientation yang terakhir sendiri. Oke, very good, very good. Nah, sekarang untuk tugasnya. Nah, ini udah Miss kasih. Nih, Miss send ulang lagi. Itu konteks untuk kalian bikin recount text sesuai dengan yang kalian dapatkan. Jadi nanti kita undi ya. Kita undi terus nanti kita bagikan di WhatsApp group. Nah, ini tugasnya adalah untuk membuat recount text sesuai dengan konteks yang kalian dapatkan. Nah, ini ada pengalaman nonton konser BTS. Ada yang pernah apa enggak? Online. Pasti udah pernah kalau online. Nah, ada yang pengalaman main ke Dufan, ada yang pengalaman keliling kota, pengalaman pulang kampung, sama study tour. Nah, ini nanti Miss undi, Miss bagikan di WhatsApp group, lalu tugas kalian adalah mengerjakan. Miss tunggu sampai akhir jam pelajaran. Oke? Oke. Oke, very good. Nah, sebelum Miss tutup, Miss tanyain lagi. Kita review ulang tadi udah belajar apa aja. Ada yang masih ingat what is recount text? Aku, Miss. To retell the story about our past experience. Okay, recount text is a text to retell a story about our past experience. Very good. Terus ada yang masih ingat, what is the purpose of recount text? To inform other people, Miss. Okay, to inform or entertain the readers. Very good. Terus, masih ingat generic structure-nya apa aja? Ingat. Apa?
orientasi, event, sama reorientasi. Oke, very good. Orientation, events, and reorientation. Kalau untuk language features-nya, apakah ada yang masih ingat? Ingat, Miss. Hmm? Itu using descriptive words. Descriptive terus, words. terus pakai past tense. Past tense, terus. Pakai conjunction. Conjunction, yang terakhir ada? Terus terakhir pakai adverb of time. Adverb of time. Oke, very good. Ayo tepuk tangan masing-masing di rumah untuk dirinya sendiri. Oke, very good. Thank you so much for following the class until the end of the class. Terima kasih. Selamat beristirahat. Itu akhir dari kelas hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya dikumpulin tepat waktu. Miss tunggu sampai akhir jam pelajaran. I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye. Waalaikumsalam, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Mia. Bye.